Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok nggak tahu ingin mempresentasikan materi tentang definisi hukum konstitusi. Udah tanpa berlama-lama lagi, kami akan mulai membacakan materi tersebut. Dan saya akan menjelaskan sebuah negara yang menganut paham konstitusialisme adalah sistem negara yang menjadikan konstitusi sebagai perwujudan dan hukum tertinggi. Indonesia merupakan negara yang menganut paham tersebut sesuai yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Paham konstitusionalisme dapat didefinisikan sebagai sebuah paham yang menurut prinsip di mana perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh seluruh komponen negara termasuk rakyat dan pemerintah adalah konstitusi. Konstitusionalisme dapat dijadikan sebagai komponen integral dari suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Hal itu yang menjadi sebuah dasar di mana suatu sistem pemerintahan yang demokratis tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya pelaksanaan paham konstitusionalisme sebagai perwujudan hukum tertinggi. Guru besar ilmu perundang-undangan dari Universitas Andalas yakni Profesor Yuliandri mengungkapkan bahwa konstitusi dan konstitusionalisme merupakan dua bentuk kata yang memiliki hubungan keterkaitan dan bisa saling meneguhkan eksistensi. Konstitusionalisme sendiri adalah sebuah paham yang sangat perlu untuk dijaga melalui pembentukan konstitusi. Hal itu sama halnya bahwa konstitusi merupakan sarana agar paham konstitusionalisme dapat diimplementasi dalam sebuah negara. Profesor Yuliandri menjelaskan dalam buku tersebut bahwa kata konstitusi merupakan kata yang berasal dari bahasa Prancis yakni constituer yang memiliki makna membentuk. Kata konstituer sendiri memiliki maksud sebagai pembentukan suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi memiliki kedudukan sebagai sebuah wujud hukum tertinggi. Konstitusi sendiri dapat terbentuk dari hasil pemikiran para pendiri negara. Nah, adapun pengertian konstitusi menurut Saile, secara yuridis, konstitusi adalah sebuah naskah yang memuat berbagai macam bangunan serta berbagai jenis sendiri pemerintahan dalam suatu negara. Dan secara sosiologis dan politis, konstitusi adalah sintesis atau hasil akhir dari berbagai faktor yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Konstitusi merupakan sebuah penjelasan dari hubungan antara kekuasaan yang berada di suatu negara, yaitu seperti kabinet, parlemen, parpol, raja, perdana menteri, dan lain sebagainya. Nah, itulah akhir dari materi yang kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan, kami akan berusaha menjawab sebaik-baiknya. Nah, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Rofa tentang mengapa dikatakan bahwa kedudukan konstitusi sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi suatu negara. Nah, kedudukan konstitusi sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi suatu negara penting karena alasan-alasan yang pertama yaitu konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Artinya semua hukum dan peraturan harus sesuai dengan konstitusi.
Konstitusi menjadi pedoman dan acuan bagi pembentukan hukum di suatu negara. Tidak ada hukum atau peraturan yang dapat bertentangan dengan konstitusi. Dan adapun yang lainnya, konstitusi merupakan hukum tertinggi suatu negara. Ini berarti bahwa tidak ada otoritas atau lembaga pemerintahan yang dapat melampaui atau mengabaikan konstitusi. Semua otoritas dan lembaga pemerintahan harus tunduk pada konstitusi, termasuk badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan adapun yang terakhir, konstitusi merupakan jaminan hak asasi manusia. Dan konstitusi itu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berorganisasi. Karena konstitusi adalah hukum tertinggi, maka hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi tidak dapat dihapus atau dilanggar oleh pemerintah atau lembaga lain. Dengan demikian, konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga kestabilan dan keamanan suatu negara. Konstitusi memberikan kerangka kerja yang jelas dan memberikan jaminan atas hak-hak asasi manusia serta melindungi rakyat dari kekuasaan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, konstitusi dianggap sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi suatu negara. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.